Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami dari kelompok 5 bersama saya Khairunisa dengan NIM 200510175 dan dua rekan saya Feni Rahmadila dengan NIM 200510173 dan Mita Hafiza Nasution dengan NIM 200510239. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah materi terkait aliran filsafat hukum, di mana kita ketahui bahwa di dalam filsafat hukum terdapat beberapa jenis aliran, di mana salah satunya yaitu aliran pragmatik legal realism yang akan kami paparkan pada video berikut ini. Sebelum masuk ke pembahasan materi, maka saya akan menyebutkan beberapa poin penting yang akan kita bahas dalam video kali ini. Pada poin pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari aliran pragmatik legal realism yang akan saya paparkan sendiri. Dan poin kedua, kita akan membahas tentang tokoh-tokoh yang terdapat di dalam aliran pragmatik legal realism yang juga akan saya paparkan sendiri. Poin ketiga yaitu kita akan membahas faktor-faktor lahirnya aliran pragmatik legal realism yang akan dipaparkan oleh rekan saya Feni Rahmadila. Dan poin keempat kita akan membahas tentang ciri-ciri aliran pragmatik legal realism yang juga akan dipaparkan oleh rekan saya Feni Rahmadila. Dan poin terakhir kita akan membahas tentang pembagian aliran pragmatik legal realism yang akan dipaparkan oleh rekan saya Mita Hafiza Nasution. Adapun untuk kesimpulan dari materi aliran pragmatik legal realism ini akan saya sampaikan sendiri pada bagian akhir video kali ini. Baik, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian aliran pragmatik legal realism. Nah, aliran pragmatik legal realism berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan sociological jurisprudence. Friedman memasukkannya sebagai bahan dari aliran positivisme hukum, sebab pangkal pikir dari aliran ini bersumber pada pentingnya rasio atau akal sebagai sumber hukum. Nah, pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Pendekatan pragmatis tidak percaya pada bekerjanya hukum menurut ketentuan-ketentuan hukum di atas kertas. Hukum bekerja mengikuti peristiwa-peristiwa konkret yang muncul. Sumber hukum utama aliran ini adalah putusan hakim. Seperti diungkapkan oleh John Chipman Gray, all the law is judgment law. Semua yang dimaksud dengan hukum adalah putusan hakim. Hakim lebih sebagai penemu hukum daripada pembuat hukum yang mengandalkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai ada putusan hakim terhadap perkara itu. Apa yang dianggap sebagai hukum dalam buku-buku hanya merupakan taksiran tentang bagaimana hakim akan memutuskan. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam aliran pragmatik legal realism. Nah, beberapa di antaranya yaitu terdapat Ross Capone, Jerome Frank, William James, Oliver Wendell Holmes, John Chipman Gray, dan yang terakhir yaitu Charles Sanders Peirce. Nah, beberapa tokoh tersebut merupakan tokoh-tokoh yang cukup terkenal dan bisa dikatakan tokoh yang mendasari di dalam aliran pragmatik legal realism ini. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Feni Rahmadila. Untuk Feni Rahmadila dipersilahkan untuk memaparkan materi berikutnya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu faktor yang melatar belakangi lahirnya aliran pragmatik legal realisme. Yang di sini mempunyai dua faktor. Yang pertama yaitu faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, yaitu mempelajari filsafat hukum tentunya tidak mudah namun juga tidak sulit. Bagi kalangan praktisi hukum, dalam mempelajari filsafat hukum adalah suatu penimbangan dalam menjalankan tugas profesinya dalam hukum positif. Faktor kedua yaitu faktor perkembangan sosial dan politik. Aturan hukum yang tidak cukup tersedia untuk dapat menjangkau setiap putusan hakim karena masing-masing fakta hukum dalam masing-masing kasus yang bersangkutan bersifat unik. Karena itu, dalam memutus perkara, hakim perlu membuat hukum yang baru, yang dimana kebutuhan putusan hakim dalam kasus-kasus yang tidak terbatas tersebut sangat dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan moral dari hakim itu sendiri, bukan berdasarkan pertimbangan hukum. Untuk materi selanjutnya yaitu ciri-ciri aliran pragmatik legal realisme. Menurut Carl and Llewellyn menyebutkan beberapa ciri-ciri dari aliran pragmatik legal realisme. Yang dimana yaitu ciri pertama yaitu realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme merupakan suatu gerakan dalam cara berpikir dan cara bekerja tentang hukum.
Ciri yang kedua yaitu realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan sementara antara solen dan sein untuk keperluan suatu penyidikan agar penyidikan itu mempunyai tujuan. Maka hendaknya diperhatikan adanya nilai-nilai dan observasi terhadap nilai-nilai itu haruslah seumum. Ciri yang ketiga yaitu realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial. Maka tiap bagiannya harus diselidiki mengenai tujuan maupun hasilnya. Untuk ciri yang terakhir yaitu realisme telah mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional, oleh karena realisme bermaksud melukiskan apa yang sebenarnya oleh pengadilan dan orang-orangnya. Selanjutnya, pembagian aliran pragmatik legal realism. Mengenai aliran pragmatik legal realism yang berkembang pada waktu itu dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu A. Aliran realisme hukum Amerika. Tokoh-tokohnya adalah Charles Sanders Peirce, Oliver Wendell Holmes, dan Jerome Frank. The Pen of Law berasal dari Holmes, sedangkan Law in the Modern Mind berasal dari Jerome Frank. Sifat normatif hukum agak dikesampingkan. Hukum pada hakikatnya adalah berupa pola perilaku atau tindakan nyata dari hakim dan petugas atau pejabat hukum lainnya. Pendorong utama perilaku hakim atau pejabat-pejabat hukum seharusnya berpijak pada moral positif dan kemaslahatan masyarakat. Bagi Frank, hukum dapat dibagi menjadi dua, yaitu hukum yang senyatanya dan hukum yang mungkin. Peraturan-peraturan hukum dan azas hukum tidak lain adalah semacam stimuli yang mempengaruhi perilaku hakim yang dapat dilihat dalam putusan-putusan hakim. Di samping faktor-faktor lain yakni prasangka politis, ekonomis, moral, simpatik maupun antipati pribadi. Terhadap sikap yang agak ekstrim dari kedua tokoh tersebut, yakni Roscoe Pound dan Benjamin Cardozo, adalah dalam bukunya yang berjudul The Nature of the Juridical Process mengambil pendirian yang lebih moderat, yakni wawasan sosiologis. B. Aliran realisme Skandinavia. Tokoh-tokoh di aliran ini antaranya Alex Hungerstrom, Kurt Oliver Krona, Alf Ross, Julius Stone, John Rawls. Di Skandinavia, para sarjana hukum modern mengembangkan cara berpikir tentang hukum yang memiliki ciri khas ala Skandinavia yang tidak ada persamaannya di negara-negara lain. Walaupun istilah realisme sering dipergunakan untuk gerakan cara berpikir di Skandinavia, akan tetapi persamaan dengan gerakan cara berpikir di Amerika Serikat hanyalah sebatas persamaan nama saja. Realisme Skandinavia adalah dasar-dasar metafisika hukum, atau Scandinavia Realist is essentially a philosophical critique of the metaphysical foundation law. Gerakan ini menolak cara pendekatan yang dipergunakan oleh kaum realis Amerika Serikat yang mempunyai nilai rendah. Menurut Friedman, keberadaan realis Skandinavia telah memberikan sumbangan yang amat besar kepada teori hukum, yaitu tentang penggunaan pengertian kehendak kolektif, satu kehendak umum atau kehendak negara, atau collective of general will or of the stand oleh ilmu hukum analitis. Baik, dari keseluruhan materi yang sudah saya dan dua rekan saya paparkan terkait dengan aliran pragmatik legal realism, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu aliran pragmatik legal realism berkembang dalam waktu yang bersamaan dengan sociological jurisprudence, dan Friedman memasukkannya sebagai bagian dari aliran positifisme hukum sebab pangkal pikir dari aliran ini bersumber pada pentingnya rasio dan akal sebagai sumber hukum. Nah, beberapa tokoh dalam aliran ini diantaranya yaitu William James, Charles Sanders Peirce, Oliver Wendell Holmes, John Chapman Gray, dan Jerome Frank, juga Roscoe Pound. Terdapat dua faktor lahirnya aliran ini, yaitu faktor perkembangan dalam filsafat dan ilmu pengetahuan, serta faktor perkembangan sosial dan politik. Carl Lewin menyebutkan beberapa ciri dari aliran pragmatik legal realism, yaitu realisme bukanlah suatu aliran atau mazhab. Realisme mendasarkan ajarannya atas pemisahan. Realisme adalah suatu konsep mengenai hukum yang berubah-ubah dan sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial, dan realisme telah mendasarkan pada konsep-konsep hukum tradisional. Aliran pragmatik legal realism yang berkembang pada waktu itu dapat dibedakan menjadi aliran realism hukum Amerika dan aliran realism Skandinavia. Baik, itulah kesimpulan terkait dengan aliran pragmatik legal realism yang sudah saya dan juga dua rekan saya paparkan dari awal hingga akhir video ini.
Besar harapan kami, apa yang sudah kami paparkan tadi dapat dipahami dan juga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan tidak lupa terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Sekian kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.